Jangan lupa di subscribe dan nyalakan notifikasinya. Dan Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini saya akan menyiringkan satu firman Tuhan bagi kita semua. Dan sebelumnya saya akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Yesaya pasal 57 ayat 17. Beginilah bunyi firman Tuhan. Aku murka karena kesalahan kelobaannya. Aku menghajar dia menyembunyikan wajahku dan murka, tetapi dengan murtad ia menempuh jalan yang dipilihnya. Nah, saudara-saudari, pada saat ini saya akan memberikan satu tema bagi kita, yaitu harus siap ditegur dan dihajar. Harus siap ditegur dan dihajar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, bahwa cara Tuhan menggenapkan rencananya dalam hidup seseorang tak mudah untuk dimengerti. Ada kalanya Tuhan memberikan proses, yaitu melalui sakit penyakit, pergumulan, bahkan masalah dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, apakah Tuhan tidak mengasihi kita? Apakah Tuhan tidak suka dengan kita ketika Tuhan mengizinkan itu terjadi? Nah, saudara-saudari, bahwa percayalah bahwa Tuhan tidak pernah punya rencana yang tidak baik dalam kehidupan kita. Tuhan mengizinkan itu terjadi karena Dia punya tujuan dalam hidup kita. Kita coba baca bersama-sama dalam Ibrani pasal 12 ayat 6. Saya akan bacakan bagi kita. Ibrani pasal 12 ayat 6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan Ia menyisah orang yang diakuinya sebagai anak. Berarti Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Kalau Tuhan tidak mengasihi kita, saudara-saudari, Tuhan tidak pernah menghajar kita. Tuhan tidak menegur kita dari kesalahan kita. Kenapa Tuhan menegur kita? Kenapa Tuhan menghajar kita? Karena Tuhan tidak mau kita binasa. Tuhan mau kita bersama-sama dengan Tuhan pada hidup yang kekal nanti. Nah, di ayat yang di Ibrani pasal 12 ayat 8, firman Tuhan juga berkata bahwa tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Kalau kita sudah bebas dari ganjaran, berarti kita bukanlah anak-anak gampangan lagi. Maksudnya kita adalah anak-anak gampangan, karena anak gampangan itu mudah sekali terpengaruh. Jadi kalau kita bukan anak gampangan lagi, berarti kita kuat dalam situasi apapun. Kita kuat dalam kondisi apapun, karena kita percaya bahwa Tuhan ada bersama kita. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, renungkan bahwa tujuan Tuhan menegur dan menghajar agar kita supaya tidak menjadi anak-anak gampangan. Sekali lagi, tujuan Tuhan menegur dan menghajar agar supaya kita tidak menjadi anak-anak gampangan. Tidak menjadi orang yang mudah berputus asa, yang mudah terpengaruh oleh keadaan, tetapi kita kuat dalam kondisi apapun. Nah, begitu pula saudara-saudari, ketika Tuhan menegur bangsa Israel, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir,
mereka menyembah ilah lain. Mereka meninggalkan Tuhan, padahal Tuhan mengasihi mereka. Apa yang Tuhan katakan? Kita baca di Ulangan pasal 32 ayat 1, 32 ayat 21. Saya akan bacakan bagi kita. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan menyembah ilah lain. Ulangan pasal 32 ayat 21. Beginilah bunyinya. Mereka membangkitkan cemburuku dengan yang bukan Allah. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Sebab itu aku akan membangkitkan cemburu mereka dengan yang bukan umat, dan akan menyakiti hati mereka dengan bangsa yang beban. Waktu itu Tuhan marah terhadap mereka. Tuhan murka. Tuhan cemburu dengan apa yang mereka lakukan, tapi Tuhan tetap mengasihi mereka dan memberikan suatu kedisiplinan agar mereka tetap ikut apa yang Tuhan perintahkan, yang sampai pada akhirnya mereka berhasil. Mereka berhasil dari musuh-musuh mereka. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, teguran dan hajaran Tuhan sering menimbulkan pemahaman yang salah. Teguran dan hajaran Tuhan seringkali di dalam kehidupan kita, seringkali kita memiliki pemahaman yang salah. Kenapa? Karena kita berpikir bahwa apa yang Tuhan lakukan itu tidak sesuai dengan apa yang saya mau. Ketika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, masalah, penyakit, kadangkala kita menyalahkan Tuhan bahwa kenapa Tuhan melakukan ini. Kenapa Tuhan, dan kenapa kita selalu bertanya dan bertanya, padahal di balik semuanya itu Tuhan punya rencana yang indah untuk kita. Jadi saudara-saudara yang terkasih, mulai dari sekarang, apapun yang terjadi dalam hidup saudara, percayalah bahwa Tuhan punya tujuan dan maksud yang baik. Tuhan punya rencana yang baik dalam hidup saudara. Oleh karena itu, jangan pernah bertanya ketika Tuhan mengizinkan sesuatu Tuhan tidak baik. Tetapi Tuhan sangat mengasihi saudara. Dia menegur, Dia menghajar karena Tuhan tidak mau kita binasa. Tuhan sayang dan Ia mau kita bersama-sama dengan Dia, berjalan terus bersama Tuhan. Percayalah bahwa di balik yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, Tuhan punya maksud yang baik.